Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Gabriel Pitu Dalapi, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas perkembangan peserta didik dan pembelajarannya tentang panduan observasi peserta didik. Tujuan dari observasi kali ini yaitu untuk mendapat informasi terkait karakteristik peserta didik yang sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Ada beberapa perkembangan karakteristik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, perkembangan kognitif Piaget, yang kedua, perkembangan sosio-emosional Bernit dan Erikson, yang ketiga, etnik dan kultural peserta didik, yang keempat, minat belajar peserta didik, yang kelima, kemampuan awal belajar peserta didik, yang keenam, gaya belajar peserta didik, yang ketujuh, motivasi belajar peserta didik, yang kedelapan, perkembangan moral peserta didik, yang kesembilan, perkembangan sosial peserta didik, yang ke-10, perkembangan bahasa peserta didik, dan yang ke-11, perkembangan motorik peserta didik. Petunjuk observasi yaitu yang pertama, memilih salah satu kelas yang akan diobservasi. Yang kedua, mengamati dengan cermat perkembangan peserta didik di sekolah PPL, baik saat kegiatan pembelajaran dalam kelas ataupun di luar kelas. Yang ketiga, mengamati dengan cermat interaksi peserta didik dengan guru, teman sebaya dan lingkungannya di sekolah, baik saat kegiatan pembelajaran ataupun di luar kelas. Yang keempat, nilai-nilai perkembangan peserta didik dengan memberi tanda cinta pada aspek yang diamati atau diobservasi dan memberi tanggapan keterangan. Yang kelima, nilai-nilai perkembangan peserta didik sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kita masuk pada perkembangan kognitif Piaget. Pada observasi ini, aspek yang diamati yaitu yang pertama, peserta didik memahami dan mempraktikkan pembelajaran. Dari situ, apabila peserta didiknya mampu memahami dan memperhatikan pembelajaran, maka diberi tanda centang pada kolom ya atau tidak. Apabila ya, dideskripsikan pada deskripsi hasil observasi dan tidak diberikan deskripsi pada hasil observasi. Yang kedua, peserta didik mampu menjawab pertanyaan lisan maupun tulisan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemampuan mengungkapkan ide yang sesuai ketika berkomunikasi. Yang keempat, peserta didik mulai mempertimbangkan aspek pertimbangan hingga mampu memecahkan masalah. Perkembangan sosial emosional Bernit dan Erikson. Aspek yang diamati yaitu yang pertama, peserta didik mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain. Yang kedua, peserta didik tidak malu mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, peserta didik mampu berinteraksi dengan teman sebaya. Yang keempat, peserta didik dapat berinteraksi dengan guru. Yang kelima, peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung. Yang keenam, peserta didik antusias mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas. Yang ketujuh, peserta didik tidak minder dengan kemampuannya. Yang berikut, etnik dan kultural peserta didik. Aspek yang diamati yaitu yang pertama, peserta didik memeluk agama yang diakui pemerintah. Yang kedua, peserta didik berasal dari suku Bali. Yang ketiga, peserta didik berasal dari suku lain selain Bali. Yang keempat, peserta didik berasal menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik menggunakan seragam sekolah yang rapi dan tertib. Yang berikut, minat belajar dan kemampuan awal peserta didik. Aspek yang diamati yaitu yang pertama, peserta didik merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik merasa tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik memperhatikan kegiatan pembelajaran. Yang berikut, kemampuan awal peserta didik. Aspek yang diamati yaitu peserta didik memiliki pengetahuan dasar materi yang akan disampaikan. Yang kedua, peserta didik memiliki pengalaman terkait materi yang diajarkan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjawab pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran. Yang berikut, gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik yang aspek yang diamati yaitu yang pertama, peserta didik lebih ingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Yang kedua, peserta didik lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, peserta didik belajar melalui mendengar dan ingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihat. Yang keempat, peserta didik berorientasi pada gerak ketika belajar.
Yang kelima, peserta didik lebih mudah memahami materi dengan melihat dan mendengarkan. Yang keenam, peserta didik lebih menyukai belajar dengan media video daripada musik atau gambar saja. Yang berikut, motivasi dan perkembangan moral peserta didik. Pada perkembangan motivasi belajar peserta didik, aspek yang dinilai yaitu yang pertama, kegiatan peserta didik mempengaruhi motivasi belajar. Yang kedua, peserta didik semangat belajar untuk menggapai cita-cita masa depan. Yang ketiga, pembelajaran yang menarik mendorong motivasi belajar peserta didik. Pada perkembangan moral peserta didik, aspek yang dinilai yaitu peserta didik dapat menggerakkan tangan dan kaki dengan baik. Yang kedua, peserta didik mengikuti kegiatan olahraga seperti senam dan permainan dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menghasilkan suatu karya. Yang berikut, perkembangan status sosial peserta didik. Aspek yang diamati yaitu yang pertama, menyadari keragaman status sosial di dalam kelas. Yang kedua, mampu memahami keragaman status sosial yang ada di kelas. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda status sosial dengannya. Yang keempat, tidak mengejek teman yang berbeda status sosial dengan temannya. Yang kelima, mampu bekerjasama dengan tim yang memiliki keragaman status sosial. Yang berikut, perkembangan bahasa dan motorik peserta didik. Aspek yang diamati pada perkembangan bahasa peserta didik yaitu yang pertama, siswa mampu berkomunikasi secara lisan dengan teman sebaya. Yang kedua, mampu berbicara dengan baik dan sopan. Yang ketiga, mampu memahami makna pembicaraan orang lain. Yang berikut, perkembangan motorik peserta didik. Aspek yang diamati yaitu yang pertama, peserta didik memiliki keterampilan gerak, dalam hal ini berjalan, berlari, dan berlompat. Yang kedua, peserta didik terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan baik. Demikian presentasi saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman ingin bertanya atau berpendapat, silakan komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.